Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah hewani Ibu Oni dari Sinaga, dan selamat pagi juga kepada teman-teman. Baiklah, kami di sini akan memaparkan hasil dari diskusi kami tentang produk olahan susu, di mana produk olahan susu ini berupa keju mozzarella. Keju merupakan salah satu produk olahan susu yang mengandung sumber protein yang sangat tinggi, ya, dan biasanya keju ini berasal dari susu sapi yang diperah dari peternakan sapi. Salah satu keju yang pada umumnya digemari oleh masyarakat yaitu keju mozzarella, di mana keju mozzarella ini mengandung tekstur yang elastis dan dapat dipanaskan dan dilelehkan dengan suhu 70 sampai 85 derajat Celcius. Adapun ciri-ciri keju mozzarella yaitu mempunyai tekstur elastis, berserabut, dan mempunyai tekstur yang lunak. Selanjutnya kita lanjutkan dengan mekanisme penggumpalan keju. Mekanisme penggumpalan keju ini diawali dengan pecahnya kampak kasein. Pecahnya kampak kasein ini akan menyebabkan koagulasi, sehingga selama proses koagulasi, kampak kasein akan dihidrolisis menjadi kamkasein dan makropeptida. Makropeptida ini akan berdifusi ke dalam fase cair sehingga menyebabkan stabilitas misel itu akan menurun. Selanjutnya, misel ini akan berikatan sehingga membentuk gel yang akan membentuk matriks 3 dimensi dan mencegah penggumpalan keju. Selanjutnya yaitu proses produksi keju. Nah, keju mozzarella ini biasanya dibuat dari kultur starter Lactobacillus bulgaricus, dan biasanya keju mozzarella ini termasuk keju yang unripened, jadi kejunya itu tidak dimatangkan. Selanjutnya ada beberapa tahapan-tahapan dalam proses pembuatan produksi keju mozzarella, yaitu pertama persiapan bahan baku. Bahan baku utama dari pembuatan keju mozzarella ini adalah susu segar. Selanjutnya dilakukan pemanasan pada susu segar ini. Susu segar dipanaskan pada suhu 30 sampai 35 derajat Celcius. Tujuannya itu untuk memberikan suhu yang optimal sehingga kerja enzim dari rennetnya ini optimal. Setelah itu dilakukan penambahan enzim rennet dan asam sitrat. Nah, tujuan dari penambahan enzim rennet dan asam sitrat ini untuk menurunkan pH susu sehingga enzim rennetnya ini bekerja secara optimal dalam membuat keasaman dan mencapai kebutuhan enzim protease, sehingga enzimnya itu juga bekerja secara optimal. Setelah itu dilakukan pemotongan curd. Curd ini kita dapatkan setelah whey-nya itu terpisah dari curd, jadi curd-nya dipotong dulu. Setelah itu, setelah pemotongan curd, whey dipisahkan dari curd-nya, yaitu whey-nya itu cairan air. Selanjutnya yaitu bahan-bahan tambahan dalam pembuatan keju mozzarella. Nah, penambahan bahan-bahan makanan ini bertujuan untuk menambah cita rasa, memberi warna sebagai pengemulsi dan juga sebagai pengawet. Adapun penambahannya itu berupa CMC, asam sitrat, garam, dan lainnya. Terus yang ketujuh ada pencampuran bahan. Nah, pencampuran bahan ini untuk menghasilkan komposisi campuran dari bahan yang telah dicampurkan tersebut dan untuk menyatukan dari bahan-bahan tambahan yang telah kita tambahkan. Selanjutnya yang ke-8 ada pemuluran dengan mesin stretching. Teknik stretching ini merupakan proses sebelum pematangan dengan proses pemasakan, pemanasan. Dimana untuk berfungsi untuk menghasilkan tekstur yang kita inginkan. Nah, yang ke-9 itu ada pengemasan dan penyimpanan. Nah, penyimpanan ini dilakukan di freezer, yaitu pada titik beku, dimana untuk menambah masa simpan dari keju tersebut. Masa simpan di dalam freezer itu paling tidak 4 bulan. Di sini kami membandingkan keju mozzarella yaitu merek Ansor dengan Brandfield. Nah, kalau merek Ansor itu dia biasanya teksturnya itu lebih lembut, terus itu
rasanya gurih dan mudah diparut. Sedangkan kalau Grandfills itu dia memiliki tekstur yang creamy tapi tidak mudah diparut. Terus warna keju pada keju Ancol dia lebih berwarna kuning daripada Grandfills yang warna kejunya itu sedikit putih. Kalau dari komposisinya, kalau Ancol memiliki komposisi seperti susu, garam, lactobacillus lactis, dan enzim rennet. Sedangkan kalau pada komposisi Grandfills itu susu segar, garam, anti kempal atau selulosa bubuk yang mengandung kalium sorbat, terus ada rennet mikroba dan kultur. Terus biasanya kalau Ancol ini dijual 200 gram itu seharga 88.000, sedangkan kalau yang Grandfills biasanya 200 gram itu 52.000. Juga mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.